Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Pernahkah kamu menunggu sesuatu dengan harapan yang hampir pupus? Lalu, tiba-tiba harapan itu berubah menjadi kabar baik yang mengejutkan. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 19 Desember 2025. Dalam pekan ketiga, Advent dengan antifon O Radix Jesu, ya tunas dari pangkal Isai. Inti renungan dari kata-kata yang menyentuh dapat disampaikan sebagai berikut. Dalam kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 5 digunakan istilah Ibrani Nazir yang berarti orang yang dipisahkan bagi Allah. Istilah Ibrani Nazir dengan arti dasar yang terpisah atau diistimewakan untuk Allah. Dalam konteks bacaan ini, tentu hal ini menunjukkan dedikasi total kepada Allah sejak dalam kandungan hingga ditentukan hidupnya. Istilah Nazir dalam renungan ini saya gunakan dari bahasa Ibrani yang artinya dipisahkan bagi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari dijumpai nama-nama populer Nazir yang kita kenal. Memang bisa mempermudah untuk mengingat hal tersebut. Namun Nazir sebagai nama orang yang banyak dikenal itu berasal dari bahasa Arab. Sementara itu, dalam Lukas bab 1 ayat 15 dijumpai kata Yunani Pneumamatos Hagiou dengan makna dasar dari Roh Kudus. Dalam Injil tersebut, Yohanes Pembaptis akan dipenuhi dari Roh Kudus yang menunjukkan keterlibatan langsung Allah dalam rencana keselamatan. Keterhubungan istilah Ibrani dan Yunani Nazir yang menunjukkan seorang yang terpisah bagi Allah, hidup berbeda demi panggilan ilahi dari Roh Kudus, menunjukkan sumber kekuatan dan panggilan baru dalam sejarah keselamatan, bukan usaha manusiawi, melainkan karya Allah dalam pribadi. Kedua istilah ini saling terkait. Keselamatan dimulai dari Allah yang memanggil dan memimpin hidup manusia untuk tujuan ilahi. Letak tradisi dari kisah ini, kisah Nazir yang berakar kuat dalam tradisi Ibrani terus dibaca dari masa ke masa dan dimaknai dalam tradisi suci gereja. Jadi, di luar kisah Ibrani, hal ini tercermin dalam tradisi umat percaya yang mengakui bahwa Allah memilih dan memanggil manusia
di luar kemampuannya sendiri untuk tugas besar. Pemanggilan ini menegaskan bahwa panggilan Allah sering datang dalam situasi yang tampaknya tidak memungkinkan, seperti kelahiran seorang anak dari pasangan sudah lanjut usia. Sebagai panduan praktis sehari-hari, hari ini renungkan apakah kamu sedang menunggu berita yang membuat harapanmu terasa mustahil? Seperti Zakaria, jangan fokus pada keterbatasanmu. Fokuslah pada panggilan Allah yang datang dengan kekuatan Roh Kudus. Sebagai praktek nyata, silakan tulis satu hal yang kamu harapkan dan serahkanlah kepada Allah dalam doa. Percayalah bahwa Dia bekerja bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya sekarang. Sharing pengalaman iman pribadi. Sebagai seorang dosen, saya sering bertemu dengan mahasiswa yang hampir menyerah ketika menghadapi kegagalan atau tantangan akademik. Suatu waktu, seorang mahasiswa berulang kali gagal dalam ujian. Ia hampir putus harapan. Dari kesaksiannya, selain berdoa, ia diam-diam rajin belajar, rajin kuliah, rajin belajar bersama, dan yang terpenting, membuka diri pada bimbingan dan nasihat-nasihat. Akhirnya ia lulus dengan baik dan menjadi inspirasi teman-temannya. Belajar dari Zakaria yang akhirnya percaya setelah mengalami diam, dan juga belajar dari perjuangan hidup orang-orang muda, bagaimana mereka menggapai cita-citanya. Di sini diperoleh pelajaran bahwa kadang Tuhan membuat kita diam dulu untuk mendengar suaranya yang lebih jelas, untuk kemudian masing-masing pribadi melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Refleksi, hari ini kita diundang mengingat bahwa panggilan Allah tidak tergantung pada usia, keadaan, atau kemampuan manusiawi. Allah memanggil dari tempat yang tidak terduga dan selalu memberi Roh Kudus sebagai kekuatan untuk memenuhi panggilan itu. Inilah makna Advent, menantikan dan mempercayai keajaiban Allah yang selalu setia. Sebagai penutup, satu kata bisa menempuh perjalanan panjang. Lintas budaya dan keyakinan. Nazir dalam bahasa Ibrani bukanlah nama panggilan, melainkan panggilan hidup. Panggilan hidup seseorang yang dipisahkan bagi Allah untuk melayani sesama.
Namun dalam tradisi tertentu seperti di negara-negara Arab dan di Asia, khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, kata yang bunyinya mirip, yakni Nasir, menjadi nama pribadi dan juga nama panggilan. Di sini kita belajar bahwa iman tidak hanya diwariskan lewat teks, tetapi juga lewat cara budaya memaknai dan menghidupi bahasa. Terima kasih telah merenungkan bersama sabda Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video di channel Makna Tersembunyi Alkitab, supaya semakin banyak orang yang terinspirasi. Tulis di kolom komentar apa satu hal yang hari ini kamu serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, salam sehat.